Apakah ada yang pernah mengalami hal aneh atau tahu apa yang terjadi di jalan itu? Ini adalah sebuah kisah horor dari Thailand, merupakan pengalaman dari seseorang yang menemukan kejadian mengerikan selama perjalanannya. Namun perjalanannya kali ini tidak dimulai dari Nakhon Sawan dan berakhir di Phetchabun. Ia memulai perjalanan dari Bangkok dan singgah di beberapa provinsi, berkeliling dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Kisah ini bagi mereka yang suka bepergian di malam hari, yang suka mengemudi di malam hari, saya ingin Anda mendengarkannya secara khusus. Karena suatu saat Anda mungkin akan bertemu atau melihat sesuatu yang mirip dengan cerita yang akan saya sampaikan ini. Sebelum kita menyimak cerita berikut ini, bagi siapa saja yang sedang mengemudi dan mendengarkan cerita ini, tetaplah waspada. Bagi yang mendengarkan di rumah, mohon gunakan kebijaksanaan dalam menyimak. Kisah hari ini adalah cerita yang terjadi pada seorang pendengar. Saya akan menggunakan nama samaran Yao. Yao mengirimkan cerita ini kepada saya, menceritakan tentang sebuah perjalanannya. Pada tanggal 19 September 2022, ia memulai perjalanan dari Bangkok, mengendarai mobil keluar dari kota sekitar pukul 10 pagi. Di dalam mobil ada Yao sendiri, seorang anak kecil berusia 3 tahun dan 3 orang lainnya, kakaknya, pacar kakaknya, dan seorang tantenya. Total ada 5 orang yang melakukan perjalanan bersama. Mereka berangkat dari Bangkok dengan tujuan pertama adalah check-in di sebuah resor yang terletak di tepi sungai, dekat dengan jembatan Sungai Kwai. Resor ini berjarak sekitar 200 meter dari jembatan Sungai Kwai. Hari itu, mereka tiba sekitar pukul 1 siang. Setelah selesai check-in, mereka membawa barang-barang ke kamar hotel. Setelah itu, mereka berjalan-jalan mengambil foto di sekitar jembatan Sungai Kwai, mengabadikan suasana sekitar, baik itu rel kereta, jembatan, dan lain-lain. Setelah puas berfoto di jembatan Sungai Kwai, mereka mengendarai mobil untuk berwisata ke tempat lain di provinsi Kanchanaburi, seperti Gua Krasae, air terjun ini dan itu. Mereka bersenang-senang sepanjang hari, berwisata di area tersebut. Setelah selesai berwisata, mereka baru kembali ke resor sekitar pukul 11:30 malam. Saat itulah, setelah kembali, ia mandi dan kemudian tidur. Saat tertidur, ia mulai bermimpi. Ia bermimpi melihat seorang anak laki-laki duduk di dermaga menghadap ke sungai. Anak ini berusia sekitar 10 tahun. Ia tidak memakai baju, tetapi mengenakan celana pendek hitam. Karena kamar hotel yang ia tempati menghadap langsung ke sungai, dalam mimpinya ia merasa berada di kamar itu dan melihat anak laki-laki tersebut duduk di posisi itu, tepatnya di tepi Sungai Kwai. Ia melihat anak laki-laki itu duduk di sana. Lalu ia berteriak, "Adik, kamu sama siapa? Kenapa duduk di situ?" Hati-hati jatuh ke air. Anak yang duduk di tepi sungai itu perlahan-lahan menolehkan kepalanya, terus menoleh hingga akhirnya mata anak itu bertemu dengan matanya, lalu ia mengangguk sekali. Saat anak itu mengangguk, ia langsung tersentak bangun dan menyadari bahwa ia hanya bermimpi. Tapi mimpi itu terasa sangat nyata. Suasana kamar, pemandangan tepi sungai, semuanya terasa seperti kejadian sungguhan. Ia sangat ketakutan dengan mimpi yang baru saja dialaminya. Ia mencoba memejamkan mata untuk tidur lagi hingga akhirnya terlelap. Ia bangun pada siang hari tanggal 20 September. Saat bangun, ia keluar dari resor itu tanpa menceritakan mimpinya semalam kepada siapapun di mobil. Ia berpikir mungkin itu hanya mimpi biasa, tidak ada artinya. Ia tertawa dan bercanda seperti biasa selama perjalanan. Setelah keluar dari resor, mereka menuju ke sebuah air terjun di provinsi Kanchanaburi, yaitu air terjun Erawan. Mereka bermain-main dan makan di sana sampai sekitar pukul 5 sore, hampir pukul 6. Kemudian mereka berkendara pergi, karena saat itu semua berpikir ingin berwisata ke tempat lain. Mengingat malam itu, mereka berlima belum memesan hotel sama sekali. Rencananya adalah setelah dari air terjun, mereka akan terus berkendara dan menginap dimanapun mereka menemukan tempat. Istilahnya
Di mana malam tiba, di situ mereka tidur. Mereka pun berdiskusi sambil berkendara meninggalkan air terjun. Kita masih punya sisa liburan 3 hari. Masa hanya di Kancanaburi saja? Semua orang di mobil setuju. Kalau begitu, kenapa tidak mencoba berkendara ke provinsi lain? Mereka mulai membuka peta untuk melihat provinsi mana yang dekat dengan Kancanaburi dan punya tempat wisata menarik. Masing-masing mencari di ponselnya. Hingga akhirnya mereka sepakat akan menuju ke provinsi Suhanburi. Rencananya adalah mencari hotel di Suhanburi untuk menginap semalam dan keesokan paginya mencari tempat wisata di sana untuk dijelajahi sepuasnya. Setelah semuanya setuju, mobil mereka langsung melaju menuju provinsi Suphanburi. Selama perjalanan, mereka semua bercanda ria, membicarakan jika nanti di Suphanburi akan makan di restoran ini, berwisata ke sana-sini, menginap di hotel anu, dan sebagainya. Selama perjalanan, Yao yang menyetir, sementara yang duduk di sebelahnya adalah pacar kakaknya. Di belakang ada 3 orang, 2 dewasa dan anak berusia 3 tahun. Selama perjalanan menuju Suphanburi, kakaknya dan pacarnya sibuk mengecek ketersediaan hotel. Apakah ada kamar kosong untuk semalam? Namun, setiap kali mereka menelepon, hotel-hotel yang mereka inginkan selalu penuh. Setelah menelepon 3,4 tempat, hampir semuanya penuh. Yao pun berkata kepada kakaknya, "Sudah, tidak usah telepon lagi. Nanti kita cari langsung di sana saja. Suphanburi kan luas, pasti ada hotel yang bisa kita tempati." Mereka berkendara dari Kancanaburi cukup lama hingga akhirnya tiba di provinsi Suphanburi. Setibanya di sana, mereka menemukan sebuah acara keramaian di dekat Menara Jam. Sepertinya itu adalah acara pameran atau semacamnya, dengan banyak toko, konser, dan orang-orang yang berjalan-jalan. Mereka berlima memutuskan untuk memarkir mobil dan berjalan-jalan sebentar. Kakaknya mengajak anaknya membeli jajanan, sementara Yao sendiri membeli makanan karena merasa lapar setelah menyetir sepanjang jalan. Mereka menikmati pemandangan dan suasana. Acara di sana sangat ramai, baik oleh penduduk lokal maupun dari provinsi tetangga. Kebanyakan datang bersama keluarga. Ada juga kelompok remaja, gadis-gadis, dan lain-lain. Setelah berjalan-jalan beberapa saat, mereka merasa cukup dan sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berlima kemudian mengendarai mobil, melewati Wat Palelai beberapa saat, lalu berhenti untuk makan bubur di sebuah warung. Sambil makan, mereka terus mencoba mencari hotel. Hotel yang bisa menampung 5 orang, mereka cari dan terus mencari, tapi belum juga menemukan yang cocok. Yang cocok sudah penuh. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari di sekitar terminal bus saja. Sesampainya di area terminal, memang ada banyak hotel, tetapi setiap hotel yang mereka datangi, kamarnya sudah penuh semua. Kalaupun ada yang tidak penuh, harganya sangat mahal. Entah apakah karena pada hari itu di acara tersebut ada konser dari seorang rapper terkenal dari utara. Orang-orang di daerah itu atau yang pernah datang ke acara pada tanggal 20 September 2022 pasti tahu rapper siapa yang tampil malam itu. Jika ada yang tahu, silahkan berkomentar agar teman-teman lain bisa membacanya. Hari itu, mereka berusaha keras mencari hotel. Tetapi karena bertepatan dengan konser dan pameran, mereka tidak berhasil menemukannya. Saat itu, ia sudah kehabisan akal. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 8.30 malam. Mereka pun punya ide, bagaimana kalau kita lanjut menyetir saja dari Suphanburi, mereka akan menuju ke Nakhon Sawan. Kebetulan, ada rumah seorang kerabat di dekat sana. Karena ada rumah kerabat di Nakhon Sawan, mereka berencana untuk menginap selama 2 hari mencari tempat wisata di sana. Jadi, mereka pun berkendara dari Suphanburi sekitar pukul 9 malam. Selama perjalanan, mereka bergantian mendengarkan cerita horor dan musik. Dalam perjalanan dari Suphanburi ke Nakhon Sawan ini, hujan turun sangat deras sepanjang jalan. Mereka baru tiba di Nakhon Sawan sekitar pukul 11 malam.
Kabut pun mulai turun setelah hujan reda disertai gerimis. Karena Yao sendiri jarang mengunjungi rumah kerabat ini, mungkin hanya sesekali, ia masih bisa mengingat jalan masuk ke rumahnya. Tetapi sudah samar-samar. Dalam ingatannya, ia ingat bahwa setelah berkendara beberapa saat akan ada sebuah kuil. Karena waktu kecil, Yao pernah tinggal bersama neneknya dan bersekolah di sekitar situ sebelum pindah ke Bangkok. Jadi ia masih samar-samar ingat di mana letak rumah itu. Ia terus menyetir hingga menemukan sebuah kuil. Ia ingat betul, jika sudah sampai di kuil ini, ia harus terus melaju karena rumahnya masih jauh dari kuil tersebut. Setelah berkendara lagi, ia akan menemukan sebuah penggilingan padi. Ia juga ingat bahwa rumahnya berada setelah penggilingan padi itu. Ia pun melewati penggilingan padi tersebut. Ia berputar-putar hingga akhirnya kembali ke kuil yang sama. Kuil ini, ia ingat baru saja melewatinya. Ia terus berputar-putar mencari jalan masuk ke rumah kerabatnya, melewati depan kuil yang sama sebanyak 3 kali. Dicari bagaimanapun, ia tidak bisa menemukan di mana jalan masuk ke rumah kerabatnya. Saat itu, orang-orang di dalam mobil mulai ketakutan karena setiap kali mereka terus menyetir, mereka selalu melewati kuil yang sama berulang kali. Saat itu, semua orang di mobil berkata, "Mungkin lebih baik kita cari pom bensin dulu, kita putar balik." Mereka berpikir lebih baik mencari hotel di sekitar situ, berhenti di pom bensin, cari makan, lalu cari hotel. Saat itu juga, ia memutuskan untuk putar balik dan kembali ke jalan semula, jalan yang ia lewati untuk mencari rumah kerabatnya. Sepanjang jalan, ia terus berpikir, kenapa ia tidak bisa menemukan rumah kerabatnya. Mereka mencoba menghubungi kerabat itu untuk menanyakan arah, tetapi teleponnya tidak diangkat. Mereka mencoba menelepon beberapa kali, mencoba menghubungi tetangga sekitar, tetapi juga tidak berhasil. Saat itu, mereka mulai merasa takut. Jadi mereka putar balik. Sambil berkendara, pacar kakaknya mencoba mencari di Google apakah ada hotel di sekitar situ. Tapi setelah dicari-cari di area tempat mereka berada, tidak ada hotel sama sekali. Di sana hanya ada rumah-rumah penduduk, hotel dan sejenisnya sangat jarang. Mereka pun mengubah rencana lagi. Kalau begitu, coba cari di provinsi terdekat. Mungkin ada hotel untuk menginap. Sambil meninggalkan area rumah kerabatnya, ia mengarahkan mobil ke sebuah pom bensin di distrik Ban Phot Visay, berencana untuk beristirahat di sana. Setibanya di pom bensin, mereka memarkir mobil, makan ini itu untuk mengisi perut dan membeli makanan serta minuman di minimarket sebagai bekal. Setelah itu, mereka kembali mencari di Google ke mana tujuan wisata selanjutnya. Akhirnya semua sepakat, kita akan menyetir ke Phetchabun saja, kita berwisata ke Ho. Rencananya, besok pagi mereka bisa menikmati udara dingin, kabut turun, dan pemandangan yang indah. Mereka berdiskusi, dari sini ke Ho memakan waktu sekitar 3 jam. Perjalanannya sepertinya tidak terlalu sulit. Hanya perlu menyusuri perbukitan. Semua pun setuju. Oke. Kalau begitu kita cepat berangkat. Nanti kita cari hotel di dekat Ho Phetchabun. Di sana banyak hotel, tidak perlu khawatir. Mereka memutuskan untuk meninggalkan pom bensin di Ban Phot Visay sekitar pukul 12.10 tengah malam menuju sebuah resor di Ho. Selama perjalanan, mereka melewati jalan yang berkelok-kelok di antara perbukitan. Jalannya sangat berliku, penuh dengan tikungan tajam dan tikungan-tikungan yang menakutkan. Rute yang mereka ambil dari Ban Phot Visay sepertinya melewati sebuah kuil kecil di tengah jalan. Penduduk setempat menyebutnya kuil Chow Pho Khao Lang. Selama perjalanan dari Ban Phot Visay, mereka bergantian mendengarkan musik dan cerita horor. Perjalanan tampak normal, tetapi yang tidak normal adalah jalanan ini. Mereka tidak berpapasan dengan satu mobil pun. Bahkan mobil yang mengikuti atau mendahului juga tidak terlihat.
Jalanan ini seolah-olah hanya mereka yang melewatinya. Saat itu ia berpikir, mungkin karena sudah sangat larut malam, pukul 12 malam, tidak akan ada orang yang iseng menyetir. Bahkan mobil penduduk setempat pun tidak ada. Mereka terus melaju hingga memasuki Provinsi Vichy, lalu berhenti untuk mengisi bensin dan membeli makanan ringan tambahan sekitar pukul 2 pagi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di jalan ini, mereka tetap tidak bertemu dengan pengguna jalan lain. Saat ia menyetir, ia menyalakan lampu jauh terus-menerus dengan niat akan meredupkannya jika ada mobil dari arah berlawanan. Tetapi tidak ada satu pun yang muncul. Sepanjang jalan hanya ada hutan di kedua sisi. Hingga akhirnya ia melihat di depan. Jalan itu seperti terbagi menjadi dua lajur. Bayangkan, ada lampu oranye yang memisahkan lajur di tengah karena mulai ada median jalan. Dan ia melihat sesuatu di depan yang tampak seperti pilar patok kilometer. Lampu oranye yang ia lihat adalah karena pantulan dari lampu jauh mobilnya. Saat ia semakin dekat dengan pilar itu, ia melihat di depan ada seorang anak dengan kulit sangat pucat, putih, tanpa rambut. Kepala anak itu botak. Tatapan matanya memantulkan cahaya lampu depan mobilnya. Terlihat anak itu sedang duduk memeluk lutut di atas pilar patok kilometer. Mobilnya perlahan-lahan mendekati anak itu. Tepat saat mobilnya sejajar dengan pilar patok kilometer tempat anak itu duduk, tiba-tiba anak yang sedang duduk itu melompat menerjang mobil mereka. Ia pun berteriak kaget, "Hei!" sambil sedikit membanting setir. Ia melihat ke kaca spion belakang, tetapi anak itu tidak terlihat. Saat itu mobilnya tidak berhenti. Ia tidak berani berhenti. Orang-orang di dalam mobil mulai berteriak panik. "Hei, hei, apa itu? Apa itu? Apa itu?" Sepertinya saat itu semua orang di mobil sudah mulai sadar apa yang terjadi. Mereka serempak berkata, "Jalan terus, jalan terus. Jangan berhenti, Yao. Jalan terus, jalan terus." Mereka terus melaju di jalanan itu. Waktu menunjukkan sekitar pukul 2.30 pagi. Mereka melaju dengan perasaan takut. Masih terbayang-bayang kengerian tadi. Siapa anak itu? Dan kenapa ia melompat ke arah mobil seperti itu? Saat ia melompat, kemana ia menghilang? Mereka terus menyetir dengan rasa takut. Ia segera mematikan cerita horor dan menggantinya dengan musik. Setelah melaju beberapa saat, ia melihat di sebelah kanan ada sebuah kuil. Di depan kuil itu terlihat dari kejauhan ada sebuah tikungan. Di tikungan itu sepertinya ada sebuah mobil sedan yang mengalami kecelakaan keluar dari tikungan. Ia melihat lampu belakang mobil itu terangkat ke atas, terlihat ban serepnya bagian bawah mobil. Mobil itu seolah-olah menancap dengan bagian depan di bawah. Saat itu kakak-kakaknya di mobil berkata, "Hei Yao, pelan-pelan, pelan-pelan." Ia pun perlahan mengurangi kecepatan, takut jika melaju terlalu kencang akan mengalami nasib yang sama seperti mobil yang baru saja ia lihat. Saat mendekat, ia melihat memang benar ada mobil yang mengalami kecelakaan. Sebuah mobil sedan terperosok di tikungan itu. Karena rute yang mereka lewati seperti jalan di pegunungan atau pedesaan, ia tidak begitu yakin, tapi yang jelas jalannya sangat sepi. Ia tahu persis bahwa mobil yang terperosok itu belum dilihat oleh penduduk setempat dan pasti belum ada yang menelepon tim penyelamat. Ia takut jika terlambat, orang di dalam mobil itu bisa celaka. Pacar kakaknya pun berkata, "Yao, menepi ke kiri, menepi ke kiri, turun. Kita lihat apa mereka baik-baik saja." Saat itu, ia melewati mobil tersebut lalu menyalakan lampu sein kiri dan berhenti, berniat untuk turun menolong. Ia tidak tahu bagaimana kondisi korban. Ia pun memarkir mobil di tepi kiri. Pacar kakaknya sedang menekan nomor darurat untuk melaporkan kejadian. Saat itu, ia dan pacar kakaknya membuka pintu untuk melihat bagaimana kondisi orang di dalam mobil yang kecelakaan. Yao mengubah persneling ke posisi parkir, menyalakan lampu hazard, dan hendak membuka pintu untuk turun. Pacar kakaknya juga menekan nomor telepon.
mengangkat telepon ke telinga, dan hendak membuka pintu di sisi lain. Tepat saat Yao membuka pintu dan menoleh ke belakang, ke lokasi di mana ia melihat mobil sedan itu kecelakaan, ternyata di tempat ia melihat mobil itu terperosok, tidak ada mobil sama sekali. Ia menoleh lagi. Hanya ada kegelapan. Ia mencoba melihat dengan seksama. Di depan kuil memang ada lampu, tapi ia tidak melihat mobil sedan itu sama sekali. Tidak mungkin mobil itu bisa mundur sendiri atau meluncur lebih jauh. Setidaknya, jika meluncur, pasti ada suaranya. Tapi ini semuanya hening, hanya ada suara jangkrik yang terdengar nyaring. Ketika ia tidak melihat mobil itu, ia terkejut dan menoleh ke pacar kakaknya. "Kak, mobilnya sudah tidak ada. Hilang kemana? Aku tidak tahu." Pacar kakaknya yang sedang berbicara dengan petugas terdiam, lalu tampak bingung. Kemana mobilnya? Tadi kan masih ada di sana. Ia pun segera berkata kepada orang di seberang telepon, maaf, sepertinya saya baru saja mengalami sesuatu. Kecelakaan tadi tidak ada, batalkan saja." Lalu ia segera menutup telepon. Setelah menutup telepon, ia melompat masuk ke mobil, menutup pintu dengan keras. Yao juga melompat masuk, segera menutup pintu, memasukkan gigi, dan tancap gas. Mereka melanjutkan perjalanan sekitar pukul 3 pagi lebih sedikit, hingga sampai di jalan menanjak dari Vicit menuju Phetchabun. Entah jalan ini atau bukan, ia tidak yakin, tapi sepertinya ada sebuah kuil di tengah jalan. Karena pernah melewati jalan ini sebelumnya, meskipun di siang hari, ia tahu betul bahwa jalan ini hampir seluruhnya adalah tikungan tajam. Saat itu sekitar pukul 3 pagi lebih, ia melaju di tikungan-tikungan itu dengan perlahan. Setelah terus melaju memasuki jalan menanjak, sekitar pukul 3.40 pagi, ia berpapasan dengan seorang nenek dan cucunya. Nenek itu membawa sebuah tas, menuntun seorang anak berusia 7 tahun, melewati mobilnya. Posisi saat ia melihat mereka adalah, nenek ini sepertinya sedang berjalan berlawanan arah dengan mobil mereka. Saat itu, kabut turun tebal, sehingga jarak pandang sangat terbatas. Ia baru menyadari keberadaan mereka saat nenek itu menuntun anak kecil melewatinya. Saat itu, jujur saja, ia sangat terkejut karena di sekitar situ tidak ada rumah penduduk. Selain itu, ini adalah jalan menanjak di kawasan Taman Nasional. Dari mana datangnya nenek dan anak ini? Tapi sepertinya hanya ia yang melihat nenek dan cucunya itu. Karena orang lain di dalam mobil tidak melihat apa-apa. Saat itu, ia tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada orang di mobil. Ia terus menyetir, tidak bisa melaju kencang karena hampir semua jalan adalah tikungan tajam. Selain itu, ini jalan menanjak dan kabut sangat tebal. Ia mencoba menyalakan lampu kabut dan lampu sorot, tapi tidak banyak membantu. Ia tidak bisa melihat jalan hingga harus membuka jendela agar suhu di luar dan di dalam mobil sama. Saat ia menyetir dengan cara itu, sekitar hampir pukul 4 pagi, karena jendela terbuka dan kecepatan hanya sekitar 40 km jam, keponakannya yang berusia 3 tahun di dalam mobil terbangun. Keponakannya itu melihat ke kaca belakang, memanjat kursi, lalu berteriak dengan suara keras, "Kakak memanggil! Kakak memanggil!" Semua orang saat itu terkejut. Mereka bertanya, "Siapa nak? Siapa yang memanggil?" Keponakannya menjawab, "Kakak yang itu, kakak yang itu, kakak memanggil." Lalu keponakannya itu membuat gerakan seolah-olah dipanggil. Semua orang di mobil saat itu sudah tahu apa yang dilihat keponakannya. Mereka semua tahu, tapi tidak ada yang berani menjawab pertanyaan anak itu. Karena sebelum sampai di titik ini, mereka sudah mengalami banyak hal yang menakutkan. Setelah melewati titik itu, keponakannya terdiam sejenak, hingga akhirnya mobil mereka memasuki kota Phetchabun. Mereka terus melaju sampai ke belokan kiri untuk naik ke Kauko. Saat itu, sekitar pukul 5 pagi lebih, langit mulai terang tapi masih remang-remang. Akhirnya mereka sampai di resor yang mereka tuju sesuai GPS. Setibanya di sana,
Rencananya adalah tidur sebentar selama 5,6 jam, lalu berwisata sepuasnya, dan kembali tidur lagi. Saat tiba di resor, waktu itu mereka kebetulan bertemu dengan pemilik resor. Sepertinya ia terkejut melihat mereka datang check-in pada jam seperti itu. Terlebih lagi, sekitar pukul 5 pagi, pemilik resor berkata bahwa jarang sekali ada orang yang naik ke bukit pada jam tersebut. Mereka hanya tertawa canggung, lalu check-in seperti biasa. Pemilik resor bertanya, "Berapa orang?" Ia menjawab, "Oh, kami berlima, 4 dewasa, 1 anak-anak." Setelah itu, ia menerima kunci dan membuka kamar seperti biasa. Saat masuk ke kamar, semua orang meregangkan badan, menghilangkan penat. Kamar di resor ini cukup untuk mereka berlima bisa tidur bersama dalam satu rumah. Sesampainya di sana, mereka menyalakan AC dan berbaring sejenak karena kelelahan setelah perjalanan panjang. Saat itu, ia hampir terlelap. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan di pintu. Suara ketukan tok, tok, tok. Ia pun bangkit untuk melihat dari lubang intip. Ia melihat pemilik resor yang sama, yang baru saja mereka temui. Ia mengetuk pintu sambil membawa selimut. Ia pun membuka pintu dan bertanya, "Ada apa, Pak?" Pemilik resor itu berkata, maaf ya, apa di dalam kamar tidak cukup? Soalnya saya lihat dari CCTV, ada satu orang lagi duduk menunggu di luar. Dia tidak pakai baju. Saya pikir dia kedinginan, jadi saya bawakan selimut." Saat itu, ia menoleh ke belakang, melihat ke dalam kamar. Semua orang saling berpandangan karena semua yang di dalam kamar mendengar apa yang dikatakan pemilik resor. Semua orang di kamar saling menatap dengan bingung. Ia pun berkata kepada pemilik resor, "Kami semua ada di dalam kok, Pak. Semua ada di kamar, belum ada yang keluar." Tiba-tiba, pemilik resor itu berkata padanya, "Maaf ya." Lalu ia menengok ke dalam. Ia melihat bahwa semua orang di dalam kamar memang lengkap. Di dalam kamar ada 3 orang dewasa berbaring bersama keponakannya. Setelah pemilik kamar menengok ke dalam, ia bergumam menghitung. 1, 2, 3, 4, lalu menatap Yao, 5. Setelah itu, ia tampak terdiam sejenak sebelum berbalik pergi sambil membawa selimut yang baru saja ia bawa. Ia segera menutup pintu, melompat ke tempat tidur, dan langsung mencoba tidur. Siangnya, mereka bangun. Rencananya adalah bertanya kepada pemilik resor tentang orang yang ia lihat, bagaimana rupanya, dan sebagainya. Setelah bangun siang itu, mereka mandi. Yao pun berjalan mencari pemilik resor di bagian resepsionis karena ia masih penasaran. Setibanya di sana, ia bertemu dengan seorang staf perempuan tetapi tidak menemukan pemilik resor. Ia pun bertanya, "Mbak, pemiliknya kemana?" Ya, staf itu menjawab, "Tidak tahu, Pak. Beliau menelpon saya untuk datang kerja lebih awal. Biasanya saya masuk sekitar jam 12 siang. Tadi beliau menelpon saya untuk masuk sejak jam 6 pagi. Katanya ada urusan mendadak, jadi saya disuruh cepat datang." Saat itu, ia sudah bisa menduga apa yang dilihat oleh pemilik resor itu. Ini adalah salah satu pengalaman dari Yao, pendengar yang mengirimkan cerita horornya. Siapa sangka bahwa perjalanan kali ini akan dipenuhi dengan kejadian-kejadian aneh. Mulai dari di Kancanaburi, ketika ia bermimpi melihat anak laki-laki itu. Lalu selama perjalanan, ia melihat anak kecil duduk di atas patok kilometer, hingga sepasang nenek dan cucu yang berjalan bergandengan tangan di tengah malam. Ini adalah hal yang sangat menakutkan, mengemudi di rute yang hampir tidak kita kenal di malam hari. Bagi siapapun yang bepergian di malam hari di jalanan yang asing, jika melihat sesuatu yang aneh, jangan pernah berhenti dan jangan menyapanya. Semoga beruntung dan selamat dalam perjalanan.